budaya kita itu menghormati orang mati. Gereja pun demikian. Kalau seorang umat meninggal ibadah arwah itu oleh imam, oleh pastor. Bila imam yang meninggal, ibadah itu dipimpin uskup. Bila uskup yang meninggal, maka uskup agung yang akan memimpin ibadah. Banyak budaya yang menghormati orang yang sudah meninggal. Di suatu kebudayaan malahan jenazahnya itu dihormati selama seminggu. Perayaan besar-besaran. Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, ia tidur. Tetapi maksudnya ia sudah mati. Tapi mungkin bagi Yesus itu orang mati itu tidur. Mungkin Yesus mengingat juga ketika diciptakannya manusia pertama dan ditempatkan di Taman Firdaus, Taman Eden itu, dan memberi segala kebaikan Allah. Semua pohon buah-buahan boleh kamu makan. Ia memberi kepada manusia itu suatu hidup yang mungkin untuk selamanya. Kalau manusia yang pertama itu tidak berbuat dosa, mungkin hidup abadi di Taman Firdaus itu. Tetapi karena manusia berdosa dan diusir pergi dari Taman Firdaus itu, mulailah celaka bagi manusia. Manusia itu akan meninggal, akan mati. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarlah kita tinggal di sini. Kita akan pergi ke Yudea, ke Betania untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Yesus punya rencana itu. Kita pun di sini kalau pergi ke tempat orang yang meninggal, kita itu berketetapan hati untuk menghormati sahabat kita yang meninggal, bisa menghibur keluarganya. Namun seringkali ketika kita sampai di tempat jenazah itu, ketika kita bertemu dengan keluarganya, dengan teman-teman kita, ketika kita mendengar keluarganya ada yang menangis, kita pun ikut terharu. Dan mungkin kita juga ikut menangis. Itu juga yang dialami Yesus. Ia melihat Maria itu menangis dan berkata, jika kamu ada di sini, saudaraku itu, Lazarus itu tidak akan mati. Maria ini percaya bahwa tidak ada kematian bersama dengan Yesus. Malah Marta itu yang mula-mula mengatakan ketika menjumpai Yesus, dia yang pertama menjumpai Yesus, berkata juga hal yang sama, jika kamu ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Yesus menanyakan kepadanya, percayakah kamu bahwa aku bisa membangkitkan? Marta ini berkata percaya.
tetapi rupanya hanya di mulut belaka. Karena kemudian ia mengajak Yesus untuk dia berbisik kepada Maria untuk pergi mendapatkan Yesus. Dan Maria ini justru yang percaya. Dia menangis. Maria ini yang pernah membawa minyak mur ketika Yesus makan di rumah seorang Farisi yang kaya. Yesus makan di rumah itu karena dijamu oleh orang Farisi itu. Kemudian ketika tengah makan ada perempuan yang datang. Kejadiannya di Betania juga. Itu Maria, karena Maria datang dengan membawa minyak mur dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak itu dan menyekanya dengan rambutnya sambil menangis. Dan ketika orang Farisi itu tercengang, mengapa Yesus sudi? Perempuan ini perempuan yang tidak baik. Mengapa sudi diminyaki tubuhnya? Dan Yesus berkata kepada orang Farisi itu, biarkan perempuan ini, karena ia mengingat akan penguburanku. Ingat akan penguburanku. Yesus tahu bahwa ia sendiri akan mati. Tubuhnya akan mati. Kita semua juga akan mati. Masihkah kita takut akan kematian kalau kita percaya akan Yesus Kristus yang bangkit untuk kita, mengalami kematian sengsara, disiksa dan dianiaya, dihina dan dicobai. Yesus itu yang mati untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk orang yang dikasihinya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya dan melaksanakan apa yang menjadi firman-Nya. Dan orang-orang yang percaya kepadanya, Ia akan memberinya kebebasan dari dosa-dosa. Bapaknya mengutus Yesus ke dunia ini untuk menjadi hakim, baik bagi orang hidup maupun orang mati. Maksudnya, Yesus itu diutus ke dunia untuk mengadili dalam kebenaran orang-orang yang percaya kepada Allah, yang percaya bahwa Allah itu yang mengampuni manusia, dan Yesus adalah utusan yang telah berbuat. Karena itu, Yesus menjadi hakim bagi kita semua. Barang siapa percaya kepadanya akan dilepaskannya. Barang siapa mempunyai Kristus di dalam hatimu, kata Paulus kepada orang di Roma itu, kamu pun akan dibangkitkan. Jangan khawatir. Karena itu mari kita pertama-tama itu berlaku seperti Yesus. Sebagai anak-anak Allah yang diangkatnya oleh Bapaknya, supaya kita ini menjadi orang-orang yang tertebus. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Mazmur itu berkata, kasih setiamu ya Tuhan senantiasa mendampingi aku. Kasih setiamu, Tuhan itu setia. Kasih Tuhan itu kepada kita tidak terbatas, kapanpun saja, asal kita pun mempercayakan diri kepadanya. Jangan takut akan sengsara dan cobaan hidup. Akan suka dan duka kita itu Tuhan tahu. Ikut merasakannya. Ia merasakan perasaan hati Maria itu dan ikut menangis. Itu Yesus kita yang
tahu dan ikut di dalam perasaan hati kita. Karena itu mari kita juga ikut dalam perasaan Yesus yang ingin menyelamatkan kita. Amin.